Bodohnya tingkat dewa. Itu harga yang harus dibayar oleh Malaydes. Jadi guys, yang namanya Amerika Serikat ternyata makin kesini makin nggak bisa dipegang omongannya. Sejak kapan Indonesia memproduksi bas sendiri, kereta sendiri, motosikal sendiri, Mas? Jika di Malaysia, kami sejak tahun 1990-an lagi dah buat kereta sendiri. Hanya keputusan ini dibikin pas kita yang muslim lagi tengah-tengah nikmatin bulan Ramadan. Maka solusinya ganti negara. Gak banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu sebenarnya lagi dijual ke Amerika lewat sebuah perjanjian yang namanya Reciprocal Indonesia Amerika. Ini Luntur sudah kesombongan warga-warga Konoha dan Benik sekalian, geng. Karena perang tarif ini, geng. Ngatain Malaysia negaranya digadaikan. Sekarang negara Indonesia yang dijual ke Amerika. Dan data-data kita, data-data warga Indonesia itu dibagi ke Amerika. Dan seenaknya saja 1 dibanding 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video habislah Benik kali ini, geng. Dia kecewa kepada Donald Trump. Donald Trump memang tidak bisa dipegang omongannya kayak gitu ya, geng ya. Kenapa? Karena dia itu hari sangat membanggakan tarif Indonesia dan Malaysia dan mengkait-kaitkan tentang negara Malaysia yang katanya menangislah, negara Malaysia tidak bisa bersaing dengan Indonesia lah, kalah lah, menangis darah dan lain sebagainya, mencemuh negara Malaysia, geng. Namun sekarang, geng ya, Benik yang telah menangis darah, geng. Kenapa demikian? Dia menyesal mungkin, geng, karena mengandung Trump. Trump dipercaya. Dan tahu dia Zionis kayak gitu ya, geng ya. Dan perlu kalian ketahui, geng, katanya negara Indonesia itu dijual kepada Amerika. What? Demi diplomasi tarif ini, geng, kepada Amerika. Waduh, ini bukan Malaysia sih yang menggadaikan negaranya, melainkan Indonesia telah menjual ini. Kalau Malaysia menggadaikan negaranya, Indonesia telah menjualnya, geng. Waduh, gimana kira-kira videonya? Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Bodohnya tingkat dewa. Itu harga yang harus dibayar oleh Malaydes dengan tarif 0% sawit, kokoa. Pada sawit oke lah mereka punya ya, tapi kokoa bla bla itu lapangan kerja untuk rakyat Indonesia kami pun sediakan. Sementara produk andalan mereka semikonduktor tetap kena 100%. Dan harganya itu, dan kemudian mereka diwajibkan berinvestasi membuka lapangan kerja yang jumlahnya sekitar 70 bilion ringgit. Jadi mereka ini harus membuka lapangan kerja, setor duit lah ke Amerika. Untuk orang Amerika. Indonesia. Parah ini. Kalau Indonesia, gimana? Harga yang harus mereka bayar. Udah kena kadalin, udah kena tipu. Data kita malah dibagi ke Amerika. Mau membuat deal-deal perjanjian ekonomi dengan negara lain harus seizin Amerika. Jadi basically mereka udah nggak bebas, memang jadi babu lah, babunya Amerika. Itu harga yang harus mereka bayar. Ini sebelum tarif Trump dibatalkan, geng. Jadi guys, yang namanya Amerika Serikat ternyata makin kesini makin nggak bisa dipegang omongannya. Dan ini sebetulnya bikin dunia makin kacau. Dan gue lihat udah makin banyak sih negara-negara lain di luar sana yang ikutan panik, yang ikutan takut melihat gimana sih masa depan dunia ini. Apakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih nyungsep, guys. Makanya gak heran ketika kemarin gue diinterview sama media terbesar di Rusia, di London, di Singapura, ya gue memberikan jawaban yang mungkin nggak pengen orang lain denger, tapi ini faktanya. Dan menurut gue kenyataan pahit ini, suka nggak suka, lu harus terima. So kalau teman-teman penasaran apa sih interview gue sama media-media luar sana, karena sebetulnya interview itu lebih dari setengah jam, guys. Guys, ngeri banget ini, guys. Lagi-lagi Malaysia dibikin menangis
Malaysia dikhianatin sama Bangladesh. Gue denger ini Aduh, sampai terharu guys. Kan lawak, teman-teman lawak. udah tahu ya cita-citanya orang Malaysia itu kawin sama Bangladesh. Cita-citanya Malaysia itu memberikan lapangan kerja untuk rakyat Bangladesh. Tapi apa yang dilakukan oleh Bangladesh? Mereka malah memperkaya orang Indonesia. Guys, ini betul-betul luar biasa sih guys. Karena lu pasti nggak tahu kalau bus yang beredar di Bangladesh ternyata made in Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Indonesia itu udah ekspor ribuan bus ke Bangladesh dan jumlahnya nggak main-main, sampai lebih dari 4 triliun. Gila, ini bisnisnya menarik. Jadi teman-teman tahu nggak? Produk Indonesia itu ternyata makin lama makin laris manis loh ke seluruh dunia. Nah, salah satu produk Indonesia yang mungkin lu nggak pernah sadarin itu namanya bus asli dari Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia. So teman-teman jangan kaget ya kalau lu lagi liburan nih ke Bangladesh dan lu naik bus di sana, ternyata busnya itu made in Indonesia. Karena apa? Indonesia itu sebetulnya sampai hari ini udah ekspor lebih dari ribuan bus ke sana. Aduh mas, lawak lah mas. Mas, kapan Indonesia memproduksi bas sendiri mas? Bas yang kamu cakapkan itu produksi daripada Jepang mas. Mereknya Isuzu. Isuzu ni from Japan. Not betul. from Indonesia. Ya juga ya. Benar, dibuat di Indonesia, made in Indonesia, tetapi produknya Japan. Isuzu Japan. Mas jangan perasan lebih mas. Sejak kapan Indonesia memproduksi bas sendiri, kereta sendiri, motosikal sendiri mas? Jika di Malaysia, kami sejak tahun 1990-an lagi dah buat kereta sendiri. Dah ada motor sendiri mas. Kami ada Proton, kami ada Modernas. Ini hasil dari usaha anak-anak Malaysia mas. Satu lagi mas, mas kecewa ke dengan pilihan Malaysia lebih memilih pekerja-pekerja asing daripada Bangladesh berbanding dengan Indonesia tu? Sehingga mas cakap macam tu Koyak lah. lah geng. Satu lagi mas, yang banyak berkahwin dengan warga Bangladesh di Malaysia ni adalah warga Indonesia mas. Betul juga. Fakta itu memang. Tapi mas, kamu hanya mampu berbangga dengan produk orang lain berbanding dengan produk negara kamu sendiri. Maklumlah negara kamu tidak ada produk sendiri mas. Aduh. Kacau. Pabrik-pabrik yang dibina di Indonesia itu semua pabrik-pabrik produk negara luar daripada Indonesia. Apa ni mas? Berbangga dengan produk orang lain mas. Aduh. So, bagaimana menurut kalian semua? Apa-apa pun geng. Assalamualaikum semua. Nggak ada berita yang enak Kita mau didengar akhir-akhir ini. Lihat nih guys, utang. pemerintah mau utang buat 105.000 pickup India, dicicil per 40 triliun per tahun. Waduh. Kalau mobil aja import, industri otomotif dalam negeri bakalan hancur gulung tikar. Ngapain Hyundai, Kia, segala macam Toyota, segala macam yang punya pabrik di dalam negeri ini nih. Seharusnya itu yang dibeli buat perputarannya biar sehat. Jelaslah kayak gini mendapat pertentangan dari organisasi-organisasi dan pabrik-pabrik dari dalam negeri. Lihat aja nih contohnya nih, Koperasi Desa Merah Putih impor pickup dari India. Aduh. Industri kecil menengah otomotif hancur lebur. Nah ini nih, Kamar Dagang Industri desak pembatalan impor 105.000 pickup dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kan nih Kamar Dagang Industri sudah speak up. Wakil Ketua DPR RI Supinasco juga bilang bahwa tahan dulu. Ini keuntungan fee-nya jelas lah masuk kantong pribadi, tendernya nggak ada segala macam. Gimana? Betul. Industri otomotif dalam negeri gimana? Hah? Mobilnya bisa semending walaupun semahal apapun, perputarannya lebih bagus dalam negeri. Karyawan-karyawan Indonesia yang bikin. Astaga, kayak gini ngelola negara ya. Habislah Benny geng, dikasih fakta oleh orang Malaysia. Koyak lah tuh, habislah kesombongannya dia selama ini geng. Malaysia menangis karena Bangladesh impor bas dari Indonesia, sedangkan Indonesia itu hutang mobil daripada India. Apa benda cerita nih Benny? Kayak gitu loh. Jadi buat abangnya juga yang pertama kayak gitu ya geng, yang menyembuhkan diri kayak gitu ya geng. Setelah dibatalkan, Indonesia ini pelangak pelongo kayak gitu ya geng. Banyak rakyat Indonesia yang telah kecewa. Namun banyak influencer yang menutupinya, contohnya seperti Benny, seperti abangnya ini yang sok bijak orangnya kayak gitu ya geng ya. Dan baru-baru ini ikinya mendengar geng bahwasannya perjanjian Donald Trump dengan siapa namanya? Dengan Pak Prabowo, itu data kita dibagi ke Amerika. Apa benda nih? Tak bisa mengolah sendiri ke data Indonesia. Sampai Indonesia ini bukan digadaikan lagi geng marwah Indonesia, namun sudah dijual. Waduh.
Apa-apa benda, jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Mampus kau ya. Kenapa, Bang? Tuh data kau disebar tuh sama si bapak ya, mampus kau. Data saya juga. Tapi buat apa ya kira-kira sama Amerika nanti? Wah ini ngeri sih. Ngeri bosku. Seenaknya sendiri ngasih data-data orang. Enak loh jadi presiden itu gampang banget, terserah mau ngapain, nggak ada yang merotes, nggak ada yang ngelarang, terserah lu pak. Udah kita siap diapa-apain aja sama pihak luar. Oke, jadi mainan, jadi zombie. Ya, kita nggak tahu ke depannya gimana ya kan. Sudah, selamat ya adik-adik ya. 2030 Indonesia bubar. Deal Prabowo Trump, produk AS yang masuk RI tak perlu dilabeli halal. Ini menarik nih. Tadinya saya pikir ini hoax, karena masa iya negara kita bikin keputusan begini, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi ada lagi berita ini. Produk AS bebas sertifikasi halal saat masuk Indonesia. Indonesia juga menyepakati pelonggaran aturan halal untuk produk pangan asal AS. Berarti memang valid nih beritanya. Walaupun kita harus ingat, negara Indonesia ini memang bukan negara Islam. Kita punya banyak keragaman dan warga yang beragama lain. Mereka memang nggak diharuskan untuk konsumsi produk halal. Tapi faktanya, negara kita memang mayoritas warganya beragama Islam. Gimana ceritanya keputusan ini dibikin pas kita yang Muslim lagi tengah-tengah nikmatin bulan Ramadan? Dan nanti dampaknya kayak gimana? Saya sama cek Detik dan Tirto. Kemarin itu, Presiden kita dan Presiden Amerika Serikat baru aja ngelakuin kesepakatan bisnis. Amerika dapat keuntungan kayak gini, Indonesia dapat keuntungan kayak gini. Ditambah lagi, Indonesia harus ngasih data rakyatnya ke Amerika. Kalau kata saya mah, ini nggak adil. Tapi kalau kata Pak Presiden ini adil, saya ngikut aja. Salah satu dampaknya, ya kelihatannya akan makin banyak produk dari luar negeri yang nggak bersertifikasi halal beredar di masyarakat. Bahaya nih Indonesia. Lebih berhati-hati kalau beli apapun. Perhatiin, ada label halalnya atau enggak. Kamu nggak bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Netizen komen, yep, bagus. Sementara kita UMKM wajib sertifikasi halal dan tidak mudah prosesnya. Nah, karena ini viral, pemerintah langsung klarifikasi. Kita baca, tak semua produk AS bebas sertifikasi halal. Makanan dan minuman wajib. Jadi pemerintah bilang, kita udah kerjasama sama lembaga halal luar negeri di AS. Jadinya dari sana pun bisa dikasih label halal yang sah. Nah, hasilnya kita lihat aja nanti gimana. Kalau menurut Terus terang saja, kita sudah muak melihat tingkah laku para penguasa-penguasa negara pura-pura Indonesia Jawa. Aduh, kok Jawa di bawah. Kalau kita ganti yang lain, tetap sama juga. Maka solusinya ganti negara. Gak banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu sebenarnya lagi dijual ke Amerika lewat sebuah perjanjian yang namanya Reciprocal Indonesia Amerika. Ini cuma di antara kita sama Amerika aja guys. Jadi ini adalah sebuah perjanjian perdagangan antara Indonesia sama Amerika yang isinya bakalan bikin lo semua takjub. Yang dimana ada sekitar 1819 jenis barang yang kalau dikirim dari Indonesia atau ekspor ke Amerika itu tarifnya 0%. Alias kagak kena bea masuk sama sekali, digratisin sama Donald Trump. Dan jenis barang kita juga nggak main-main, ada sawit, kopi, karet, rempah-rempah. Nah terus barang yang lain gimana bang? Kan ada informasi tuh revisi tarif dari Amerika buat semua negara jadi 10%. Tapi ternyata Indonesia itu punya perjanjian sendiri sama Amerika. Khusus 1819 jenis barang tadi itu tarifnya 0%. Dengan jelas ini sangat menguntungkan Indonesia dan dampaknya langsung ke jutaan pekerja di barang sektor tadi. Pertanyaannya, kenapa akses ekspor segede ini dibuka sama Amerika khusus buat Indonesia? Soalnya dari kemarin kita kan percaya kalau Indonesia itu udah kalah dan tunduk sama Amerika. Tapi ini justru malah kebalikannya. Tapi bisa jadi ya emang ada bagian dari perjanjian ini yang sengaja nggak diumumin keras-keras. Soalnya kalau publik sadar akses pasar segede ini kebuka, narasinya tuh dari kemarin mungkin bisa berubah total. Ini Prabowo tuh kayak lagi mainin caturnya Game of Thrones nggak sih? Ya kan, kesana kemari demi victory. Dah, gitu guys. Udah dulu ya, puasa jangan mokel. Luntur sudah kesombongan warga-warga Konoha dan Benik sekalian, geng. Karena perang tarif ini, geng. Ngatain Malaysia, negaranya digadaikan. Sekarang negara Indonesia yang dijual ke Amerika. Dan data-data kita, data-data warga Indonesia itu dibagi ke Amerika. Dan seenaknya saja 1 dibanding 5. Dan ini bilang, apa Prabowo lagi mainin caturnya. Catur dari mana bang? 1/5. Kalau 1/4 oke lagi, ini 1/5. Jadi kebebasan AS itu lebih kuasa. Dan satu lagi ya, presiden kita Indonesia itu gampang banget dipuji-pujinya. Ya Allah, Anda hebat, Anda ini, Anda bisa memimpin ini. Wah, terbang kepalanya besar sekali.
terbang, dan para 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 influencernya, wah, dia seakan-akan menenangkan rakyat nih, menenangkan rakyat dulu ya kan ya, menenangkan rakyat, nanti kalau terjadi apa-apa dia akan lari kayak gitu, tetap membela presiden, namanya juga per video ada ya gajinya, ya ikinya dugaan aja sih, namun berita yang beredar, wah, terjadi seperti itu, geng. Nah, kata orang tadi, geng, kita telah disusahkan oleh negara Indonesia. Lebih baik kita pindah negara, bukan pindah orangnya, pindah negara. Gak tahu ke negara mana tuh ya. Silahkan komen di bawah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian. Semoga lancar bulan puasanya, hari-harinya, dan semoga kita berjumpa lagi di Minal Aidin wal Faidin. Tapi kalau di Malaysia, Minal Aidin, mohon maaf zahir dan batin, kayak gitu ya geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.